Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini dari kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon, program studi akuntansi. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan 2. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai PPNBM dan saya yakin teman-teman sudah tidak sabar lagi dan langsung saja kita masuk dengan materinya. Berikut adalah anggota kelompok 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan atas barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Pengenaan pajak ini dilakukan untuk 1. Menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Melindungi produsen kecil atau tradisional. 3. Mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek PPNBM adalah 1. Penguasa kena pajak produsen yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Kegiatan menghasilkan BKP yang tergolong mewah bagi PKP produsen adalah A. Merakit. Merakit yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga. B. Memasak. Memasak yaitu mengelola barang dengan cara memanaskan, baik dicampur bahan lain maupun tidak. C. Mencampur. Mencampur yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur zat untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. D. Mengemas. Mengemas yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindungi dari kerusakan atau untuk meningkatkan pemasarannya. E. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman untuk benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. F. Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang berikut ada orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM terhadap impor BKP yang tergolong mewah tidak memandang siapa yang mengimpor BKP tersebut dan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selanjutnya, objek pajak. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan atas: pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Oke, materi selanjutnya yaitu BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah. Merupakan yang pertama yaitu barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan atau yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Pengenaan PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memandang apakah bagian dari BKP tersebut sudah dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya atau belum dikenakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPNB. Tarif PPNB dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tarif PPNB atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Kedua, tarif PPNB atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah keluar daerah pabean dalam kurung ekspor. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPNB. Yang pertama, tarif PPNB atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Tarif yang berlaku adalah
tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Ketentuan tarif PPNBM lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 garing PMK 11 garing tahun 2013. Tarif kedua, tarif PPNB atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah keluar daerah pabean dalam kurung ekspor. Tarif yang berlaku adalah 0%. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. Tarif pajak PPNBM dari 10% hingga 200%. Pada PPNBM akan dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang mana berkisar dari 10% hingga 200%. Pengenangan tarif tersebut akan digolongkan berdasarkan kategori barang yang tergolong mewah. Dalam hal ini akan dilihat berdasarkan barang kena pajak BKP yang memiliki tingkat kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Selain itu juga pada nilai guna barang akan dikonsumsi. Berikut beberapa daftar barang yang dikenakan PPNBM, antara lain pada kendaraan bermotor. Dalam hal ini ada kendaraan dan yang dikecualikan, yakni kendaraan yang bersifat umum atau untuk kepentingan seluruh masyarakat dan negara, seperti kendaraan untuk ambulans jenazah, pemadam kebakaran, tahanan hingga angkutan umum. Seterusnya pada kelompok hunian atau tempat tinggal mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Pada kelompok pesawat udara, dalam hal ini ada pesawat yang dikecualikan, seperti diperuntukkan untuk keperluan negara atau angkutan udara komersial. Pada kelompok balon udara tanpa terkecuali. Pada kelompok persenjata apian dan amunisinya, dalam hal ini ada perlengkapan persenjata apian yang dikecualikan apabila dipergunakan dalam keperluan negara, seperti yang digunakan oleh TNI Polri. Pada kelompok perkapalan mewah, seperti kapal pesiar atau yacht. Dalam hal ini ada kapal yang dikecualikan apabila dipergunakan untuk kepentingan negara, angkatan umum, hingga sebagai usaha priwisata. Materi selanjutnya adalah kelanjutan dari tarif pajak PPNBM dari 10% sampai 20%. Barang-barang yang sudah disebutkan di atas memiliki ketentuan dalam pengkategorian barang mewah berdasarkan tarif. Berikut rinciannya. Yang pertama, PPNBM dengan pengenaan tarif terendah sebesar 20% untuk barang kena pajak BKP yang tergolong mewah seperti pertama, apartemen atau kondominium, kedua, house atau cluster, ketiga, hunian mewah yang dialokasikan sebagai lokasi kegiatan usaha. Terus yang kedua, PPNBM dengan penggunaan tarif sedang sebesar 40% untuk barang kena pajak BKP yang tergolong mewah seperti pertama, pada kelompok balon udara, yang kedua, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, ketiga, pada bersenjata apian dan amunisinya berdasarkan jenisnya kecuali dipergunakan untuk kepentingan negara. Yang ketiga, PPNBM dengan pengenaan tarif menengah sebesar 50% untuk barang kena pajak BKP yang tergolong mewah seperti pada yang pertama, pada kelompok pesawat udara kecuali diperuntukkan dalam keperluan negara atau angkutan udara komersial. Yang kedua, helikopter. Yang ketiga, pada persenjata apian dan amunisinya
berdasarkan jenisnya kecuali dipergunakan untuk kepentingan negara. Yang terakhir, PPNBM dengan pengenaan tarif menengah sebesar 75% untuk barang kena pajak BKP yang tergolong mewah seperti yang pertama, kendaraan air seperti kendaraan pesiar mewah dan yacht, kecuali diperuntukkan untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Yang kedua, kendaraan air seperti kapal, feri, dan jenisnya kecuali diperuntukkan untuk kegiatan negara atau angkutan umum. Yang terakhir, pada intinya penggunaan PPNBM dilakukan sebagai salah satu cara untuk rendah dan konsumen berdapatan tinggi. Barang-barang yang tergolong mewah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah dalam pertimbangan pemerintah melalui otoritas pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang PPN atau Nomor 8 Tahun 1983 perihal pajak pertambangan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Selain itu diatur dalam PP 61/2020 PMK 96/2021 PP 27/2021 hingga PMK 141/2021 dan peraturan tersebut mengenai ketentuan teknis dari PPNBM. Contoh perhitungan. Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil pada September 2023. Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500 cc dari luar negeri dengan harga 2 miliar, tarif 40%. Berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Andi? PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang kurang PPN BM. PPN sama dengan 11% dikali 2 miliar dikurang 2 miliar dikali 40%. 11% dikali 2 miliar dikurang 800 juta. 11% dikali 1 miliar 200 juta dan PPN-nya adalah 132 juta. Nilai uang yang harus dibayarkan Andi sebesar 2 miliar ditambah 132 juta ditambah 800 juta sama dengan 2 miliar 932 juta. Pelaporan PPNBM. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, PPNBM tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur yang dibuat. Masalah terdekat yang terkait dengan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penghindaran pajak. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam menghadapi masalah ini adalah yang pertama, penyalahgunaan tarif. Beberapa pihak mungkin mencoba untuk mengklasifikasikan barang sebagai barang non-mewah agar dapat menghindari pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menentukan tarif yang tepat untuk setiap barang. Yang kedua, penyusutan nilai barang. Beberapa barang mewah dapat mengalami penyusutan nilai seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan dan menjadi tantangan dalam menentukan nilai barang yang tepat. Yang ketiga, penegakan hukum. Memastikan keputusan terhadap PPNBM dapat menjadi tantangan karena memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan atau penghindaran pajak. Yang berikut, untuk menghadapi tantangan ini, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan menjelaskan konsekuensi dari penyalahgunaan atau penghindaran pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap PPNBM. Yang kedua, pengawasan yang ketat. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran PPNBM dapat membantu mengurangi penyalahgunaan
atau penghindaran pajak. Hal ini dapat melibatkan kerjasama pemerintah, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan dan klarifikasi kebijakan. Memperjelas atau menyederhanakan kebijakan terkait PPNBM dapat membantu mengurangi ambiguitas dan kesalahan dalam penerapan pajak. Yang keempat, penggunaan teknologi. Menerapkan teknologi dalam pengumpulan data dan pemantauan transaksi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penerapan PPNBM. Dengan menghadapi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan PPNBM dapat diterapkan dengan lebih efektif dan kontribusi pajak dari sektor barang mewah dapat meningkat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.